萧炎。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini dan sore hari ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya untuk episode 163. Untuk di episode sebelumnya, di Hije yang mencoba menghasut dua ciwi dari Xiaoyan tidak mungkinlah berhasil. Justru nyawa dialah dalam bahaya, dan pada akhirnya ya, dia benar-benar berakhir. Berkat dari semua itu juga, Xiaoyan mendapatkan yang namanya gulungan tubuh Fajra. Dan nantinya di episode ini, kita akanlah diperlihatkan kalau Xiaoyan mempelajari gulungan tersebut. Dan juga, Xiaoyan akanlah pergi ke wilayah Westerland kuno atau gurun kuno. Tetapi sebelum itu, kita diperlihatkan kalau Yun Yun ditangkap oleh Yao Hua. Dan Xiaoyan akanlah menyelamatkannya guys. Kalau begitu langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Sinar yang terang menerang membuat seluruh para praktisi di pavilion jatuh menjadi begitu sangatlah penasaran. Mereka berbondong-bondong untuklah menyaksikan siapa di balik sinar terang menerang tersebut. Yang tak lain adalah Xiaoyan itu sendiri. Dia telah berhasil untuklah menguasai salah satu kemampuan bela diri yang tak lain adalah tubuh kaca Fajra. Semuanya dibuat begitu terkagum-kagum. Tetapi secara tiba-tiba tubuh kaca Fajra menghilang begitu saja. Ternyata ya untuk Xiaoyan masihlah belum mampu untuk mempertahankan dalam waktu yang begitu lama. Ternyata juga untuk tubuh kaca Fajra ini bisa untuklah ditingkatkan lebih lanjut lagi. Misalnya ya semakin tingginya tingkatan maka tubuh ini akanlah semakin besar. Untuk saat ini Xiaoyan hanyalah mampu untuk membentuk sampai 7 meter saja. 7 meter pun sebenarnya udah besar banget loh. Yao Lao sebagai gurunya dibuat begitu khawatir dengan mempertanyakan bagaimana dengan keadaannya. Karena dia tahu setelah menggunakan tubuh kaca Fajra pertama kalinya, pasti tubuh dari Xiaoyan akanlah terluka. Memang benar kalau Xiaoyan cukuplah terluka di bagian tubuhnya. Tetapi ya dia mengaku dirinya baik-baik saja. Dan untuk lukanya sudah pasti sembuh dengan begitu cepat. Lalu Yao Lao memberitahunya jika dia ingin meningkatkan tubuh kaca Fajra ini dengan sebesar 99 kaki, maka dia haruslah membutuhkan stimulus yang lebih kuat lagi. Lebih tepatnya ya, latihanlah lebih keras agar bisa mencapai semua itu. Setelahnya, mereka pun langsunglah berbicara serius. Karena ya, tujuan utama mereka saat ini yaitu mencari keberadaan dari pohon Bodhi kuno. Dan itu benar adanya guys. Xiaoyan mempertanyakan kapan dia haruslah berangkat. Yao Lao membalasnya lebih cepat lebih baik. Karena ketika Xiaoyan berada dalam pengasingan dalam waktu setengah bulan, seluruh para kultivator telah berhasil memasuki wilayah kuno. Jadi ya bisa dikatakan saat ini Xiaoyan telah tertinggal oleh beberapa praktisi. Dan yang akanlah ikut dengan Xiaoyan pergi ke wilayah kuno adalah Cailin, Xiao Yixian, dan Qingling. Sedangkan untuk tetua Tianhuo, dia akanlah berada di pavilion untuklah memimpin beberapa pasukan elit demi menjaga keamanan guys. Ya elah, seperti biasa, Yao Lao mengutamakan yang namanya keselamatan. Dia memperingati kepada Xiaoyan jika dia mendapati masalah yang tidak bisa dipecahkan, maka janganlah keras kepala. Lebih baik mundur dari masalah tersebut. Dan dia memberikan slip giok luar angkasa. Jika ada apa-apa tinggal dihancurkan, maka Yao Lao akanlah datang untuk membantunya. Sekali lagi nasihat dari Yao Lao kalau dia haruslah berhati-hati. Memasuki wilayah kuno itu sama saja seperti bunuh diri, apalagi untuk mendapati pohon Bodhi kuno, karena semua praktisi terkuat pasti akanlah terlibat dengan semua ini. Tanpa babi bu, mereka memulai perjalanan. Kini ya Xiaoyan didampingi oleh 3 ciwi cantik-cantik ya.
Tetapi di dalam perjalanan, mereka melihat banyak sekali praktisi yang telah kehilangan akal sehatnya. Semua ini dikarenakan dengan pohon Bodhi kuno. Xiuyan tidaklah mempedulikan mereka semua. Biarkanlah mereka maju terlebih dahulu, karena baru-baru ini dia mendapati informasi kalau sebelumnya ada kelompok yang telah memasuki wilayah hutan kuno, tetapi mereka tidak ada yang selamat sama sekali. Bahkan ya, di dalam kelompok tersebut, sebenarnya ada yang berada di tingkat Dozun, tetapi juga tidaklah selamat. Tandanya ya, tempat tersebut memang sangatlah berbahaya. Namun, mereka tetaplah memasukinya dengan cara berhati-hati dan menyelidiki situasinya dengan lebih jelas. Setibanya di dalam, wilayah tersebut diselimuti oleh kabut yang begitu sangatlah tebal, bahkan berwarna merah, dan di bawahnya banyak sekali mayat praktisi yang telah bertebaran. Tidak sampai di situ juga, kabut ini ternyata mengandung racun. Beruntungnya, Xiu Yishan memiliki sebuah pil penawar racun dan memberikannya kepada mereka. Dan Xiu Yishan menyadari kalau kabut beracun ini sungguhlah berbahaya. Dengan pil penawar saja tidak akanlah cukup. Dia meminta kepada Xiuyan, Cailin, dan Qingling untuk menghentikan perjalanan mereka sementara waktu. Dan ketika diperiksa oleh Xiu Yishan, kalau gas beracun atau kabut beracun ini berasal dari serangga beracun. Dan serangga ini begitu sangatlah kecil. Saking kecilnya, akanlah bisa memasuki saluran pernapasan. Ujung-ujungnya ya, mereka akanlah meninggal dunia. Dan saat ini, kondisi mereka telah terkontaminasi dengan racun tersebut. Beruntungnya saja, Xiuyan bisa untuklah mengatasinya. Bahkan ya, dia membuat sebuah perlindungan dengan apinya dan melanjutkan perjalanan. Selama di dalam perjalanan, mereka juga menghabisi beberapa monster di sana, dan inti jiwanya juga telah diambil oleh Qingling. Tidak sampai di situ juga, kini mereka berada di depan wilayah yang berbeda. Lalu, Xiuyan kembali mengeluarkan biji pohon Bodhi kunonya. Namun ya, sama sekali tidak ada reaksi yang membuat dia menganggap kalau jaraknya masihlah terlalu jauh. Akan tetapi, ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan, terdengarlah suara keributan yang membuat Xiuyan sangatlah penasaran dan mencoba untuklah mengikuti sumber suara tersebut. Ternyata ya, suara keributan ini berasal dari pertarungan pihaknya Yunyun dan juga pihaknya Youhua. Namun apa daya, pasukan dari Yunyun haruslah terkepung. Bahkan ya, ada salah satu dari mereka tertangkap oleh salah satu pria yang bernama Liu Chang. Dia berada di Dozun bintang 9. Dan Youhua datang dengan memberikan sebuah perintah kepada rekan-rekannya. Seluruh perempuan, terkecuali Yunyun dan Yanran, adalah milik mereka. Sedangkan untuk Yunyun meminta kepada Yanran untuklah memimpin seluruh murid-muridnya untuklah melarikan diri dari sini. Sedangkan dia ya mencoba untuklah menahan mereka semua seorang diri. Wadah. Akan tetapi, Yanran serta murid-murid lainnya tidak inginlah melarikan diri. Mereka akanlah berjuang sampai akhir, meskipun nyawa mereka haruslah berakhir. Ini semua demi sekte bunga, anjay. Alhasil, pertarungan tidak bisa dihindari sama sekali. Youhua hanya bisa geleng-geleng kepala kepada seluruh perempuan yang bukannya untuklah melarikan diri, tetapi malah mencoba untuklah bertarung. Padahal mereka sudah tahu tidak mungkin sekte bunga bisa memenangkan pertarungan dengan sekte Tianming. Jadi pada intinya mereka hanyalah buang-buang tenaga saja. Lalu Yunyun benar-benar tersinggung dengan perkataan Youhua yang sedanglah merendahkan sekte bunga. Sehingga dia pun menerjang yang membuat pertarungan mereka juga tidak bisa dihindari. Sayangnya, pertarungan mereka yang tampaklah begitu imbang, Yunyun haruslah melihat kalau muridnya yaitu Yanran terkena pukulan
yang membuat dia menjadi begitu khawatir dan lengah dalam pertarungan. Hal ini membuat Yaowa mendapati kesempatan untuklah menyerangnya. Alhasilnya, Yun juga terkena serangan sampailah terhantam. Dan pada akhirnya, semua murid Sekte Bunga, begitu juga dengan Yun, haruslah takluk di hadapan pasukannya dari Yaowa. Namun siapa sangka, Yun masihlah belum menyerah dalam pertarungan ini. Dia melakukan aksi yang begitu nekat, yaitu mencoba untuklah meledakkan dirinya. Namun Yaowa yang mengetahui itu semua langsunglah menghentikannya. Tidak mungkin ya, dia membiarkan semua itu terjadi. Bahkan Liu Chang memberikan sebuah peringatan kepada Yun, meskipun dia meledakkan diri, ini semua tidak akanlah berimbas kepada mereka semua. Karena mereka telah mengetahui cara untuklah mengatasi ledakan tersebut. Jadi pada intinya, percuma saja dia meledakkan dirinya, karena ya tidak akan berdampak sama sekali. Sehingga ya Yun langsunglah mengurungkan niatnya. Namun dalam keputusasaan mereka yang sudah sangatlah benar-benar pasrah, tiba-tiba mereka mendapati bantuan dari Xiaoyan yang langsung menggunakan kekuatan tubuh kaca Fajra-nya. Untuk Yaowa dan Liu Chang yang melihatnya pun hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata apapun. Bahkan ya tubuh mereka benar-benar kaku. Sedangkan untuk Yun, dia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menendang masa depan dari Yaowa. Begitu juga dengan Xiaoyan, langsunglah melayangkan serangannya, yaitu geprekan maut. Alhasilnya, Yaowa menjadi orang pertama yang digeprek oleh tubuh kaca Fajra. Sedangkan untuk Liu Chang, dia benar-benar begitu murka. Berani-beraninya, dia ikut campur dalam permasalahan ini. Dan dia pun mengerahkan serangannya juga, yaitu tinju naga. Akan tetapi ya, tinju naga miliknya yang begitu terkuat, hanya dengan satu kali tamparan saja, serangannya langsunglah terhempas begitu jauh. Namun, bukannya untuklah menyerah ataupun mundur dalam pertarungan ini, dia meminta kepada seluruh murid yang ikut dengannya, bergabunglah dengannya untuklah menyerang monster satu ini. Akan tetapi ya, seluruh muridnya telah menjadi begitu ketar-ketir dan memutuskan untuklah melarikan diri. Inilah yang dimaksud oleh Yaolo. Jika memang tidak bisa memecahkan masalah, lebih baik jangan keras kepala. Hal ini membuat Liu Chang benar-benar begitu sangatlah marah besar dan kecewa kepada seluruh pasukannya. Dia menyebut rekan-rekannya sebagai kelompok yang begitu idiot. Jika mereka tidaklah bergabung, bagaimana bisa mereka bertahan hidup untuklah di masa depan? Dan inilah contoh orang yang keras kepala dan tidak sadar diri kalau dia lebih lemah daripada lawannya, guys. Karena kebanyakan cincongnya, Xiaoyan langsunglah menghimpit tubuh dari Liu Chang dengan dua telapak tangannya. Yun yang tidaklah mengetahui siapa orang yang membantu dirinya, dia hanya mengucapkan terima kasih. Tetapi ya secara tidak disengaja, dia melihat sosok dari Ratu Medusa. Sedangkan untuk Cailin yang melihatnya, dia langsunglah membuang mukanya. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau Yun dan juga Ratu Medusa dulunya pernah berselisih. Tetapi dengan kehadirannya Ratu Medusa, Yun mengetahui orang yang telah menyelamatkan dirinya adalah Xiaoyan itu seorang. Oke lah, kita bersambung untuklah video kali ini ya guys. Untuk yang bertanya-tanya, ini tubuh kaca Fajra berada di tingkatan mana? Kalau dari Wikipedia-nya serta novelnya juga, kalau tubuh kaca ini bisa dipanggil memiliki 3 jenis guys, yaitu tubuh kaca berlian, tubuh kaca King Kong, dan juga tubuh kaca Fajra. Ya, 3 nama itu terserah kalian lah ya, penyebutannya berbeda-beda. Setiap novel juga penyebutannya berbeda-beda. Tetapi untuk kelasnya sudah pasti ya tidak berbeda, yaitu kelas Tien tingkatnya rendah. Dan tipe dari kemampuan ini yaitu serangan dan pertahanan fisik yang kuat dan keras. Untuk penciptanya yaitu Xian Liu Li. Meskipun katanya tingkat rendah, tetapi ini bisalah menjadi kelas paling tertinggi.
karena kemampuan ini bisa untuklah ditingkatkan setinggi 99 kaki. Ya, kalian andaikan saja seberapa tinggi itu ya. Dan Mimin akhiri untuklah video kali ini guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 萧炎